Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di training ini. Oke, kita mulai ya untuk talent base ini. Jadi ini sebenarnya bukan istilah baru, udah 10 tahunan lebih ya, hampir 15 tahunan lah. Talent War ini 97, hampir 20 tahun ya. Nah, jadi kenapa terjadinya Talent War ini? Karena sebenarnya semakin kesini perusahaan semakin menyadari nih bahwa yang penting itu di dalam perusahaan adalah SDM-nya, gitu, bukan alat lagi. Kalau dulu adalah alat atau tanah atau apa gitu ya, sekarang adalah yang penting SDM-nya. Nah sejak itu ya, nah ini apalagi sekarang kita masuk ke VUCA World ya. VUCA World itu artinya naik situasinya berubah. Nah contohnya sekarang ini tiba-tiba pandemi gitu ya, tiba-tiba pandemi itu namanya uncertainty. Jadi nggak tahu nih juga pandemi kapan selesai segala macam. Nah, di era-era gini hanya talent lah yang bisa buat perusahaan bukan lagi kita masuk ke dalam ini ya definisinya ya. Talent management itu adalah management activity of potential employee. Jadi memang orang-orang penting gitu ya, yang memang mendriving perusahaan, istilahnya driving gitu biasanya dipakai. Yang di driving apa? Ini dia. Ini adalah yang membuat perusahaan bisa bertahan. Namanya competitive advantage. Nah, di sini kita lihat bahwa talent bisa bikin growth bisa bikin talent. Nah, ini kita masuk ke talent based management system. Jadi integrated talent based itu sebenarnya akan masuk ke semua nih. Jadi kalau kita rekrut, kita harus yang direkrut talentnya di sini ya. Terus sourcing di sini. Terus performance appraisalnya based on talent, learningnya based on talent, succession planningnya based on talent, leadershipnya based on talent kayak gitu. Ini yang dimaksud dengan talent based management system. Nah, jadi teman-teman boleh rumusin kira-kira di company-nya itu apa, perusahaannya apa. Terus kalau yang mahasiswa boleh membayangkan aja 1-2 perusahaan yang disuka gitu ya, nggak apa-apa, bebas, misalnya mau apa perusahaan otomotif, perusahaan teknologi, bebas. Nah, terakhir ini strategi bisnisnya ya. Jadi tadi adalah company-nya overall. Nah sekarang strategi bisnis, tadi beberapa juga udah dibahas ya, strategi penetrasi, tapi saya mau kasih lihat bagaimana strategi bisnis itu nanti berdampak juga ke talent. Contoh misalnya di sini strategi bisnisnya ini adalah kayak tadi misalnya aplikasi atau produk gitu ya, jadi banyak dulu penggunanya nih. Wah, berarti gimana caranya supaya ini jadi famous dulu deh gitu. Jadi kenapa kita tadi milih 6-8? Karena gini, kita nggak bisa jadi Superman, nggak ada karyawan yang Superman. Artinya setiap orang pasti punya keunggulan sama kekurangan. Nah, masalahnya adalah keunggulan itu yang harusnya sesuai sama strateginya perusahaan. Contoh gini, ada. Ya, di sini kita mulai dari rekrutmen ya. Untuk mendapatkan talent itu ya kita harus rekrut ya. Rekrut dalam arti bisa dari luar atau kita akses dari dalam gitu ya. Barangkali ada orang-orang di dalam yang sesuai sebenarnya ya. Mungkin kita sebagai seorang marketing, sebagai seorang HR, jadi di semua lini jabatan kita membutuhkan catatan gitu ya, job requirement seperti apa orang-orangnya. Nah, kalau dari talent acquisition sebenarnya penekanannya adalah bahwa kita mengharapkan kandidat-kandidat yang unggul yang melamar gitu ya. Kalau tadi soft kompetensi kita bisa lakukan dengan beberapa hal gitu ya. Mungkin ya interview bisa, kemudian beberapa hal portfolio yang dia pernah lakukan, atau seperti kemarin kita belajar, saya memberikan materi tentang BEI gitu ya. Itu bisa digali dari situ gitu untuk soft kompetensinya. Kalau kita menggunakan performance appraisal yang sifatnya hanya menilai soft skill saja, misalnya kepemimpinan, kerajinan, misalnya seperti itu, menurut saya masih perlu ditambahi juga dengan pengukuran-pengukuran di pekerjaannya, gitu ya. Ya, bagi perusahaan yang besar, yang orangnya banyak, gitu ya, kita mungkin bisa seperti menggali lagi ke dalam, gitu. Barangkali masih ada orang-orang di mana ya yang mereka barangkali nggak mau menunjukkan atau tidak punya kesempatan untuk menunjukkan. Nah, itu kan perlu kita gali gitu ya. Kita mengakses dan membuat mapping orang-orang di dalam perusahaan ya, dari dua sisi. Pertama adalah potensi. Kita sudah menetapkan kompetensi gitu ya. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam penilaian-penilaian ini gitu. Nah, ini ada
kerangka gitu ya dalam talent management, maka kita perlu juga ada rencana karir gitu ya, perencanaan karir. Tadi ya HR admin. Saya punya karir path untuk sampai menjadi HR department head gitu ya. Itu arahnya kemana nih? Ya, saya bisa langsung ke atas jadi HR officer, atau saya belok dulu ya, misalnya ini personalia dan GA. Tadi sudah saya berikan contoh individual development plan, individual career plan, kemudian replacement table chart gitu ya. Nah, lalu di sini saya contohkan lagi, di sini adalah RTC ya, replacement table chart, tapi bentuknya map gitu ya. Ya. Terima kasih semuanya. Izin live silakan. Ya, Bapak Ibu sedikit promo. Kalau Bapak Ibu mau diskusi juga, kami punya program mentoring ya. Jadi bisa untuk diskusi semacam ini dan langsung ke aplikasinya. Nanti bisa hubungi saya untuk di perusahaan. Jadi implementasi dari training ini. Terima kasih. Selamat siang.